Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Steril, Injeksi Medroksiprogesteron, Suspension Injeksi Intramuskular. Berikut ada anggota kelompoknya, yaitu ada Siska, Sulastri, saya sendiri Vinky, Yanti, Yundani, Yunisa, dan Jihan. Yang pertama yaitu ada nama dan kekuatan sediaan. Medroksiprogesteron asetat merupakan derivat sintetik dari progesteron dan merupakan hasil modifikasi struktur testosteron tanpa atom C19 atau derivat 19 nortestosteron. Medroksiprogesteron asetat memiliki aktivitas dan kegunaan yang sama dengan progesteron. Medroksiprogesteron asetat aktif ketika diberikan secara oral dan dapat juga diberikan secara intramuskular. Sediaan yang dibuat yakni suspensi injeksi medroksiprogesteron, kekuatan sediaan dengan komposisi tiap pial mengandung medroksiprogesteron 150 mg per mililiter. Tujuan percobaannya yaitu menentukan dan merumuskan rancangan formula sediaan steril suspensi injeksi medroksiprogesteron, menentukan dan mengidentifikasi cara dan metode pembuatan steril sediaan steril suspensi injeksi medroksiprogesteron, menentukan dan mengidentifikasi parameter evaluasi sediaan steril suspensi injeksi medroksiprogesteron. Baik, selanjutnya yaitu ada prinsip pendahuluan. Prinsip sterilisasi berdasarkan kerjanya dengan cara membebaskan sesuatu seperti alat, bahan, dan media dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen maupun yang apatogen. Atau bisa juga dikatakan sebagai proses untuk membebaskan sesuatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Prinsip injeksi atau sediaan steril berupa larutan emulsi atau suspensi yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Dimasukkan ke dalam tubuh dengan menggunakan alat suntik. Sediaan memasuki pertahanan tubuh yang memiliki efisiensi tinggi yaitu kulit dan membran mukosa, sehingga sediaan harus bebas dari kontaminasi mikroba dan bahan-bahan beracun dan juga harus memiliki kemurnian yang dapat diterima. Prinsip teknik aseptis untuk menciptakan keadaan yang steril atau tidak terkontaminasi. Teknik bekerja yang aseptik ini prosedur yang menjaga sterilitas dari material atau alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Teknik bekerja yang aseptik ini prosedur bekerja di laboratorium yang penting untuk selalu ditetapkan karena kondisi aseptik akan mencegah alat dan bahan praktikum mengalami kontaminasi. Kontaminasi yang terjadi akan mengganggu pengamatan mikroorganisme yang akan diamati karena hasil yang diinginkan. Kemudian prinsip autoklaf berdasarkan proses kerjanya dengan mensterilkan alat dan bahan dengan menggunakan tekanan uap yang optimum untuk sterilisasi yaitu pada tekanan 15 PSI dan suhu 121 derajat Celcius. Autoklaf atau suatu jenis alat untuk sterilisasi yang memanfaatkan temperatur dan tekanan tinggi yang dalam hal ini menggunakan media uap air yang bertekanan tinggi untuk proses sterilisasi. Proses kerja dari autoklaf ini memanfaatkan temperatur dan tekanan tinggi yang dihasilkan dari proses perubahan daya menjadi panas. Selanjutnya yaitu preformulasi bahan aktif dengan nama zat medroksiprogesteron asetat. Berikut struktur kimianya dengan berat molekul 386,53, rumus molekulnya C24H34O4. Pemeriannya yaitu serbuk hablur, putih sampai hampir putih, tidak berbau pada suhu lebih kurang 205 derajat, stabil di udara. Kelarutannya tidak larut dalam air, mudah larut dalam kloroform, larut dalam aseton dan dalam dioksan, agak suka larut dalam etanol dan dalam metanol, sukar larut dalam eter. Titik lelehnya yaitu 207,22 sampai 208,33 derajat Celcius dengan pH 6 sampai 7, pH stabilitas sediaan 2 sampai 11, stabilitas pH 6,7 6 sampai 7, suhu stabil pada suhu di bawah 205 derajat Celcius. Dengan cahaya tidak tahan terhadap cahaya, maka digunakan botol hitam. Panasnya itu termostabil. Hidrolisis medroksiprogesteron asetat stabil terhadap hidrolisis dalam kondisi basah, tetapi pada pH yang sangat asam, hidrolisis dapat terjadi. Untuk menghindari hidrolisis, pastikan medroksiprogesteron asetat dalam keadaan stabil pada suhu di bawah 205 derajat Celcius dan pada pH stabil yaitu 6-7. Untuk kegunaannya sebagai zat aktif dan penyimpanannya
dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya, simpan pada suhu 25 derajat, masih diperbolehkan pada suhu antara 15 derajat dan 30 derajat. Dosisnya 150 mg selama 5 hari. Selanjutnya, terdapat permasalahan dan penyelesaian masalah. Yang pertama, ada beberapa orang kesulitan untuk mengonsumsi pil kontrasepsi secara teratur, maka penyelesaian masalahnya itu dibuat kontrasepsi suntik dengan sediaan suspensi injeksi medroksiprogesteron intramuskular yang praktis dan mudah digunakan dan hanya memerlukan penyuntikan setiap 3 bulan. Kemudian yang kedua ada medroksiprogesteron aset tahan terhadap cahaya, maka digunakan botol hitam untuk menghindari degradasi. Kemudian, sediaan ini terdiri dari fase cair sehingga rentan ditumbuhi mikroba, maka pada formulasi pemakaian digunakan 2 bahan pengawet berupa metilparaben dan propilparaben sebagai bahan pengawet atau antimikroba. Selanjutnya, dalam sediaan injeksi ini perlu ditambahkan pelarut untuk melarutkan zat, maka ditambahkan water for injection digunakan sebagai pelarut karena bahan-bahan larut dalam air dan lebih steril dibandingkan aqueous biasa, sehingga kemungkinan kontaminasi lebih kecil. Dan water for injection diolah dari air yang memenuhi persyaratan air mineral, tidak mengandung zat tambahan lain. Kemudian, bentuk sediaan yang akan dibuat yaitu sediaan injeksi. Jika suatu zat diinjeksikan ke dalam tubuh, maka harus memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh atau isotonis. Jika tekanan osmotiknya terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan cairan tubuh dapat menyebabkan masalah kesehatan. Maka solusinya itu suspensi injeksi medroksiprogesteron perlu ditambahkan zat tambahan agar sediaan isotonis. Maka dari itu digunakan NaCl dengan konsentrasi tertentu yang memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh manusia. Selanjutnya, partikel-partikel yang mengendap pada dasar wadah tidak boleh membentuk suatu gumpalan padat, tetapi harus dengan cepat terdispersi kembali menjadi suatu campuran homogen bila wadahnya dikocok dari botolnya atau untuk mengalir melewati jarum injeksi. Digunakan polisorbat 80 sebagai bahan pembasah untuk menurunkan tegangan antar muka dan sudut kontak antara partikel padat dan cairan pembawa. Baik, selanjutnya ada preformulasi bahan tambahan. Yang pertama ada metilparaben dengan struktur kimia seperti pada gambar. Berat molekulnya 152,15 dengan rumus molekul CH3C6H4OHCOO. Pemberiannya H blur kecil, tidak berwarna atau serbuk H blur putih, tidak berbau atau bau khas lemah, mempunyai sedikit rasa terbakar. Kelarutannya larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 bagian etanol 95% dan dalam bagian aseton. Mudah larut dalam eter, larut dalam 60 bagian gliserol dan dalam 40 bagian minyak lemak. Titik lelehnya 125 sampai 128 derajat Celcius dengan pH 4 sampai 8. Stabilitasnya pada pH 3 sampai 6, larutan dalam air stabil, penguraian kurang dari 10% hingga sekitar 4 tahun pada suhu ruangan. Sedangkan larutan pada pH 8 atau lebih dapat mengalami hidrolisis cepat 10% atau lebih setelah sekitar 60 hari pada suhu ruangan. Kemudian ada inkompatibilitas, inkompatibel dengan bentonit, bedak, tragakan, natrium alginat, sorbitol, dan atropin. Kegunaannya sebagai pengawet, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik dengan konsentrasi 0,18%. Selanjutnya ada propilparaben dengan struktur kimia seperti pada gambar. Berat molekulnya 180,20, rumus molekul C10H12O3, pemberiannya serbuk atau H blur kecil, tidak berwarna. Kelarutannya sangat sukar larut dalam air, sukar larut dalam air mendidih, mudah larut dalam etanol dan dalam eter. Titik lelehnya 295 derajat Celcius, pH 4-8. Stabilitas propilparaben dalam air pada pH 3-6 disterilkan dengan autoklav tanpa dekomposisi. Pada pH 3-6 larutan dalam air stabil, dekomposisi kurang dari 10%, sekitar 4 tahun dalam suhu kamar. Sedangkan larutan pada pH 8 atau lebih mengalami hidrolisis cepat 10% atau lebih sekitar 60 hari dalam suhu kamar. Kemudian ada inkompatibilitas, magnesium aluminium silikat, magnesium trisilikat, antimikroba propilparaben sangat berkurang dengan adanya surfaktan non-ionik. Kemudian kegunaannya sebagai pengawet, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik dengan konsentrasi 0,01 sampai 0,02%.
Untuk bahan tambahan selanjutnya ada sodium klorida seperti memiliki struktur kimia seperti pada gambar dengan rumus molekul NaCl, bobot molekulnya 58,44. Kemudian pemberiannya hablur heksahedral tidak berwarna atau serbuk hablur putih tidak berbau. Kelarutannya larut dalam 2, bagian-bagian air, dalam 2,7 bagian air mendidih dan dalam lebih kurang 10 bagian gliserol pekat dan sukar larut dalam etanol 95%. pH-nya 6,7 sampai 7,3, titik lelehnya 801 derajat Celcius, titik didihnya 1465 derajat Celcius. Stabilitasnya larutan natrium klorida dalam air bersifat stabil tetapi dapat menyebabkan pemisahan partikel kaca dari jenis wadah kaca tertentu. Larutan dalam air dapat disterilkan dengan autoklav atau penyaringan. Bahan padat bersifat stabil dan harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Kemudian inkompatibilitasnya, larutan natrium klorida dalam air bersifat korosif terhadap besi. Larutan tersebut juga bereaksi membentuk endapan dengan garam perak, timbal, dan merkuri. Zat mengoksidasi kuat melepaskan klorin dari larutan natrium klorida yang diasamkan. Konsentrasinya kurang dari 0,9 dan isotonis. Kemudian sifat alirnya kristal NaCl lebih kecil, memiliki sifat alir yang lebih baik dan mudah mengalir. Kegunaannya sebagai agen tonisitas. Selanjutnya yaitu ada water for injection dengan struktur kimia terlampir, kemudian rumus molekulnya H2O, bobot molekulnya 18, pemberiannya cairan bening, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kelarutannya bercampur dengan sebagian besar pelarut polar. pH-nya 7, pKa-nya 14, kemudian titik didihnya 100 derajat Celcius, stabilitasnya secara kimiawi stabil dalam semua keadaan fisik, inkompatibilitasnya air dapat bereaksi dengan obat-obatan dan eksipien lain yang rentan terhadap hidrolisis, konsentrasinya 100 ml, kemudian penyimpanannya simpan dalam wadah dosis tunggal, sebaiknya dari kaca tipe 1 atau tipe 2, tidak lebih dari 1000 ml ukuran, dan kegunaannya sebagai pelarut. Baik, selanjutnya itu ada polisorbat 80 dengan rumus molekul tertera berat molekul 1,310, pemberian cairan minyak jernih berwarna kuning muda hingga coklat muda, kelarutan sangat mudah larut dalam air, larut tidak berbau dan praktis tidak berwarna, larut dalam etanol. Titik lelehnya itu 149 derajat Celcius, pH 6 sampai 8, stabilitasnya stabil terhadap elektrolit dan asam serta basa lemah, saponifikasi bertahap terjadi dengan asam dan basa kuat, inkompatibilitasnya terjadi pengendapan dan perubahan warna dengan bahan lain terutama dengan fenol, tanin. Kemudian kegunaannya sebagai pembasah, penyimpanan disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya dan sejuk. Kemudian konsentrasi 1-15%. Selanjutnya itu ada polyethylene glycol 3.350 dengan berat molekul 3.350 gram per mol. Pemberiannya mutu padat berwarna putih atau putih pucat dan konsistensinya bervariasi, baunya samar dan manis. Kelarutan semua jenis polyethylene glycol larut dalam air dapat bercampur dalam semua proporsi dengan polyethylene glycol lainnya. Titik leleh 39 sampai 45 derajat Celcius. Untuk pH 5,5 sampai 7,5, stabilitas polyethylene glycol secara kimiawi stabil di udara dan dalam larutan. Kemudian inkompatibilitasnya reaktivitas kimia polyethylene glycol terutama terbatas pada 2 gugus hidroksil terminal yang dapat diesterifikasi atau diesterifikasi. Kegunaannya itu sebagai pengental, penyimpanannya itu polyethylene glycol harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Selanjutnya ada pendekatan formula. Formulasi berdasarkan obat paten sebagai berikut. Pertama ada medroksiprogesteron asetat dengan konsentrasi 1,5% dengan kegunaan sebagai zat aktif. Yang kedua ada metilparaben dengan konsentrasi 0,01%, kegunaan sebagai pengawet. Yang ketiga ada propilparaben dengan konsentrasi 0,0015%, kegunaan sebagai pengawet. Yang keempat ada sodium klorid dengan persentase 0,0868%, kegunaannya sebagai pengisotonis. Yang kelima ada polyethylene glycol 3350 dengan konsentrasi 0,02%, kegunaan sebagai pengental. Yang keenam ada polisorbat 80 dengan presentasi
0,02%, kegunaan sebagai pembasah. Lalu yang terakhir ada water for injection, konsentrasinya QS, kegunaannya sebagai pelarut. Itu ada medroksiprogesteron asetat dengan scale 150 mg, N-nya 1, bobot molekulnya 386,5. Untuk metilparaben, scale 1,37 mg, N-nya 1, bobot molekul 152,15. Propilparaben, scale 0,150 mg, N-nya 1, bobot molekul 180,2. Sodium klorid 8,68 mg, N-nya 2, dan untuk bobot molekulnya 58,44. Polietilen glikol scale 28,9 mg, N-nya 1, bobot molekul 3.350 gram per mol. Polisorbat 2,41 mg, N-nya 1, bobot molekul 1,310. Untuk perhitungan tonisitasnya dengan rumus mol per liter sama dengan gram per liter dibagi bobot molekul dikali 1000 dikali N. Untuk medroksiprogesteron didapatkan hasil 389, untuk metilparaben 9,0, untuk propilparaben 0,83, sodium klorid 29,70, polietilen glikol 8,3, polisorbat 1,83. Jadi untuk total keseluruhannya yaitu didapatkan 438,66. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan isotonis. Menurut USAT, idealnya produk suntik harus dirumuskan sebagai larutan isotonik, osmolaritasnya sekitar 300 mol per kilogram dan tidak lebih dari 600 mol per kilogram untuk produk obat yang ditujukan untuk injeksi intramuskular. Baik, selanjutnya ada persiapan alat, wadah, dan bahan. Yang pertama persiapan alat dengan autoclave. Yang kedua ada batang pengaduk. Metode sterilisasinya menggunakan oven. Ada beaker glass. Metode sterilisasinya dengan oven. Lalu ada homogenizer. Disterilisasi menggunakan alkohol 70%. Lalu ada labu ukur. Disterilisasi dengan autoclave, mulut disumbat terlebih dahulu, lalu ada mortir, disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 115 derajat Celcius selama 1 jam, lalu ada neraca analitik, dilap menggunakan alkohol, lalu ada pengenas air, lalu ada pH meter, dilap menggunakan alkohol 70%, lalu ada stamper, direndam dengan alkohol 70% selama 24 jam, lalu ada oven, lalu ada saringan menggunakan autoclave, lalu ada spatel menggunakan oven suhu 170 derajat selama 1 jam. Kemudian terdapat bahan yaitu yang pertama metilparaben menggunakan autoclave, medroksiprogesteron asetat menggunakan autoclave, propilparaben menggunakan autoclave, polyethylene glikol menggunakan autoclave, polisorbat 80 menggunakan autoclave, sodium klorida menggunakan autoclave, dan water for injection menggunakan autoclave. Dan juga terdapat wadah yaitu vial, disterilisasi menggunakan autoclave, dan juga tutup karet direndam dalam alkohol 70% selama 24 jam. Kemudian penimbangan bahan. Jumlah sediaan yang dibuat itu ada 100 sediaan dengan dosis suspensi injeksi medroksiprogesteron vial injeksi 150 mg per mililiter. Jumlah total volume dosis sediaan 150 mg per mililiter dikali 100 sediaan, jadi 15.000 mg per mililiter diubah ke gram menjadi 15 gram. Selanjutnya yaitu penimbangan untuk medroksiprogesteron asetat, jumlah yang diperlukannya 1,5 gram, untuk penambahan 10% 1,65 gram. Untuk metilparaben, jumlah yang diperlukannya 0,01 gram, untuk penambahan 10%-nya 0,011 gram. Untuk propilparaben, jumlah yang diperlukannya 0,0015 gram, untuk penambahan 10%-nya 0,0016 gram. Lalu untuk sodium chloride, jumlah yang diperlukannya 0,0868, penambahan 10%-nya 0,095. Untuk polyethylene glikol, jumlah yang diperlukannya 0,02 gram, untuk penambahan 10% 0,022 gram.
Untuk polisorbat 80, jumlah yang diperlukannya 0,02 gram. Untuk penambahan 10%-nya 0,022 gram. Untuk water for injection, untuk jumlah yang diperlukannya 100 ml. Untuk penambahan 10%-nya 98,1 ml. Baik, selanjutnya di sini ada prosedur pembuatan dengan ruangan gray area atau ruang sterilisasi kelas D dilakukan untuk menyiapkan semua alat, wadah, dan bahan, kemudian dicuci alat-alat yang digunakan dengan air mengalir dan dibilas menggunakan aquade, selalu dikeringkan. Kemudian dimasukkan alat yaitu batang pengaduk, beker gelas, patel, mortar, dan stamper yang telah dibungkus aluminium foil ke dalam oven dan diatur suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dimasukkan labu ukur, vial, saringan G3 yang telah dibungkus aluminium foil ke dalam autoclave dan diatur suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dilakukan sterilisasi bahan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya dilakukan di ruangan gray area atau ruang penimbangan kelas D. Ditimbang semua bahan sesuai dengan massa yang telah dihitung, kemudian dimasukkan bahan-bahan yang telah ditimbang ke dalam pass box. Kemudian dilakukan di ruang transfer box, yaitu diambil semua bahan dan alat siap pakai yang telah dimasukkan ke dalam pass box. Kemudian dipindahkan pass box tersebut melewati transfer box ke ruangan selanjutnya. Selanjutnya, prosedur dilakukan di white area kelas C, yaitu dipanaskan aqua pro injeksi hingga suhu 70 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius untuk melarutkan metilparaben dan propilparaben, lalu didinginkan dalam suhu ruang. Kemudian dibuat basi suspensi dengan mengembangkan PEG 3350 menggunakan aqua pro injeksi dalam gelas beker, lalu diaduk hingga homogen. Ditambahkan sodium klorida, metilparaben, dan propilparaben yang telah dilarutkan polisorbat 80 ke dalam PEG 3550 yang telah mengembang. Kemudian disterilisasikan campuran yang telah dibuat dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian digerus medroksiprogesteron dalam mortar, kemudian ditambahkan medroksiprogesteron ke dalam campuran tahap 1 dalam kondisi aseptik. Kemudian dihomogenkan menggunakan homogenizer hingga terbentuk suspensi yang homogen. Setelah itu ditambahkan aqua pro injeksi ke dalam campuran hingga volume akhir mencapai 1 liter. Setelah itu disaring larutan dengan saringan G3 dan G4 untuk menghilangkan partikel dan yang tidak diinginkan. Selanjutnya prosedur dilakukan di ruangan wait area, yaitu kelas A dengan background kelas B. Dilakukan untuk memasukkan sediaan ke dalam vial steril yang telah dikalibrasi. Kemudian dipasang penutup karet dan aluminium, diketatkan dengan penakluk bibir aluminium. Setelah itu prosedur dilakukan di white area kelas C, yaitu disterilisasi sediaan yang telah dikemas dalam vial dengan sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dilakukan uji evaluasi pada sediaan yang telah dibuat. Setelah itu prosedur dilakukan di gray area kelas D, yaitu diberikan etiket dan dikemas sediaan dengan kemasan sekunder disertai brosur informasi penggunaan obat. Baik, selanjutnya ada evaluasi sediaan. Yang pertama ada uji endotoksin bakteri dengan syarat batas endotoksin obat parenteral yaitu 5 unit endotoksin per kilogram. Kemudian ada uji bahan partikulat dalam injeksi dengan syarat memenuhi syarat uji jika jumlah rata-rata partikel yang dikandung tidak lebih dari 10.000 tiap wadah yang setara atau lebih besar dari 10 mikrometer diameter dan tidak lebih dari 1.000 tiap wadah sama atau lebih besar dari 25 mikrometer dalam dimensi linear efektif. Kemudian ada penetapan uji pH, syaratnya yaitu antara 6 dan 7. Kemudian ada uji osmolalitas dengan syarat sediaan injeksi yang dimasukkan ke dalam tubuh harus memenuhi persyaratan osmolalitas sekitar 280 sampai 298 mosmolalitas per kilogram H2O atau dalam keadaan hiperosmosis. Kemudian selanjutnya ada uji sterilitas dengan syarat memenuhi syarat jika tidak terjadi pertumbuhan mikroba setelah diinkubasi selama 14 hari. Jika dapat dipertimbangkan tidak bisa, maka dapat dilakukan uji ulang dengan jumlah bahan yang sama dengan uji aslinya. Kemudian ada uji kejernihan dengan syarat larutan dianggap jernih jika sama dengan air
atau larutan yang digunakan dalam pengujian. Syarat memenuhi bila tidak ditemukan pengotor dalam larutan. Kemudian ada uji kebocoran dengan syarat untuk cairan bening dikatakan memenuhi syarat jika larutan dalam wadah tidak menjadi biru. Selanjutnya ada penetapan volume injeksi dalam wadah dengan syarat volume tidak kurang dari volume yang tertera pada wadah bila diuji satu per satu atau bila wadah volume 1 mili dan 2 mili tidak kurang dari jumlah volume wadah yang tertera pada etiket bila isi digabung. Kemudian selanjutnya ada uji pirogen untuk volume sekali penyuntikan 10 mili. Setiap syaratnya yaitu setiap penurunan suhu dianggap 0. Sediaan memenuhi syarat bila tas ekor kelinci pun menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih. Jika ada kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih melanjutkan pengujian dengan menggunakan 5 ekor kelinci. Jika tidak lebih dari 3 ekor dari 8 ekor kelinci masing-masing menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih dari jumlah kenaikan suhu maksimum 8 ekor kelinci tidak lebih dari 3,3 derajat. Sediaan dinyatakan memenuhi syarat bebas pirogen. Kemudian selanjutnya ada uji volume terpindahkan dengan syarat volume rata-rata tidak kurang dari 100% dan volume masing-masing wadah berada pada rentang 95 sampai 110%. Kemudian di sini ada kemasan primer yang digunakan. Selanjutnya ada kemasan sekunder. Ada label dan brosurnya. Berikut merupakan referensi yang kami pakai. Sekian kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.